Jelang lawan Persikabo, Persebaya tingkatkan intensitas latihan. Surabaya, berita Jatim.com. Jelang pertandingan melawan Persikabo di putaran kedua Liga 1 pada 14 Januari mendatang, Persebaya langsung meningkatkan intensitas latihan. Namun sayang, di laga melawan Persikabo, tim asal kota Surabaya ini tidak akan dihadiri supporter karena masih dalam masa hukuman, akibat pitch invasion supporter saat melawan Rans Nusantara FC pada September 2022 lalu. Karena jadwal sudah keluar, kita bertanding melawan Persikabo tanggal 14 Januari mendatang. Tentu persiapan latihan dengan intensitas yang sangat tinggi untuk persiapkan putaran kedua, ungkap Aji, Jumat, 6 Januari 2023. Lebih lanjut dikatakan Aji, ia ingin para pemainnya bermain konsisten selama 90 menit di putaran kedua ini. Hal ini yang membuat pelatih asal Malang ini menaikkan intensitas latihan yang cukup tinggi. Ya, dibanding latihan sebelumnya pada minggu ini, intensitas latihan fisik terus meningkat, baik dari segi stamina maupun mental karena ketangguhan fisik pemain ini menjadi harga mati, imbuh Aji. Lebih lanjut, dalam sesi latihan, Kapten tim Persebaya Alwi Slamet sudah mulai bergabung dengan tim, meski sempat absen beberapa hari karena ada beberapa urusan di kampung halamannya di Ambon. Absennya pemain berusia 25 tahun tersebut sempat memunculkan gosip, bahwa pemain berkaki kidal ini sedang menjalani negosiasi untuk pindah klub. Namun, hal itu tidak terbukti mengingat sisa kontraknya masih ada hingga bulan April 2023 mendatang. Pemkot Surabaya tolak izin Persebaya pakai Stadion GBT. Surabaya, Persebaya dipastikan tak bisa memakai Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, sebagai home base saat putaran kedua Liga 1 2022-2023. Ini karena permohonan pemakaian stadion ditolak Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Disbudporapar, Surabaya Wiwik Widayati, membenarkan soal penolakan izin pemakaian GBT untuk Persebaya. Ini karena pihaknya telah menerima surat dari Kementerian PUPR pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam surat itu disebutkan Stadion GBT tak bisa digunakan selama renovasi untuk persiapan Piala Dunia U20. Tempat-tempat ini tidak bisa digunakan selama ada renovasi ini. Ditolaknya bukan ditolak, tapi ditolak dengan alasan. Karena kita harus ada surat ada dari Menteri PUPR bahwa ini harus clear, kata Wiwik, Jumat, 6 Januari 2023. Karena mereka akan melakukan pekerjaan untuk Piala Dunia dan ini internasional dan negara yang punya hajat, imbuhnya. Menurut Wiwik, meski tak bisa main di Stadion GBT, Persebaya bakal tetap bisa memakai stadion di sekitar Surabaya Raya. Ia menyebut, Bajul Ijo akan berkandang di Gresik. Sudah dipastikan mereka akan main di Gresik, pungkas Wiwik. Madam Pang terpesona dengan Marcelino Ferdinand. Persebaya Surabaya hati-hati dengan manuver Port FC. Tribunwow.com. Persebaya Surabaya harap berhati-hati, lantaran manajer timnas Thailand, Madam Pang dikabarkan terpesona dengan sosok Marcelino Ferdinand. Dilansir Tribunwow.com, nama Marcelino Ferdinand memang mencuri perhatian, setelah di luar dugaan terus diandalkan oleh Shin Tae-yong di gelaran Piala AFF 2022. Tercatat, di ajang Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand telah bukukan 3 pertandingan dengan sukses sarangkan 1 gol ke gawang Filipina. Dari 5 laga timnas Indonesia hingga babak semifinal kontra Vietnam, Jumat, 6 Januari 2023, Marcelino Ferdinand hanya absen di 1 laga skuad Garuda. Meski menjadi skuad termuda di skuad asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2022, tak membuat pemain Persebaya Surabaya itu minder. Permainan enjoy dan tenangnya bahkan sukses menggeser posisi, yang sejatinya kerap diberikan Shin Tae-yong kepada Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Penampilan apiknya di ajang Piala AFF 2022 nampaknya membuat Presiden klub Port FC sekaligus manajer timnas Thailand, Madam Pang terpesona.
Meski tak secara gamblang ia menyebutkan jika terpesona dengan Marcelino Ferdinand, namun Madam Pang beri kode bakal menggaet pemain asal Indonesia. Dilansir tribunwow.com dari laman Twitter Indotransfer, memberikan kode dengan mengunggah momen Madam Pang bersama pemain Indonesia yang pernah dibawa ke Port FC, Terence Puhiri. Pemain Indonesia terakhir yang dibawa Madam Pang ke Port FC adalah Terence Puhiri dengan status pinjaman dari Borneo FC. Terence Puhiri, saat itu berusia 22 tahun, catatkan 13 kali penampilan dengan torehan 1 assist di semua kompetisi musim 2018 bersama Port FC, tulis Indotransfer. Kode itu senada dengan rumor yang diungkap oleh satu di antara media seputar sepak bola Indonesia dan bursa transfer, lambeturah_bola, Jumat, 6 Januari 2023. Marcelino Ferdinand diminati klub asal Thailand, Port FC, tulis akun lambeturah_bola. Lantas, bagaimana potensi Madam Pang untuk gaet Marcelino Ferdinand jika benar meminati tanda tangannya? Menilik dari kontrak Marcelino Ferdinand bersama Persebaya Surabaya, tak mudah bagi Madam Pang jika ingin memboyongnya. Mengingat Marcelino Ferdinand masih memiliki sisa kontrak hingga 1 Juli 2024. Tentu, jika melihat hal itu, opsi peminjaman seperti halnya apa yang dilakukan Madam Pang kepada Terence Puhiri bisa jadi opsinya. Madam Pang bisa mengajukan tawaran peminjaman kepada Persebaya Surabaya untuk Marcelino Ferdinand. Meski opsi peminjaman, peran penting Marcelino Ferdinand bisa jadi pertimbangan Persebaya Surabaya untuk melepasnya di bursa transfer paruh musim Liga 1 2022. Menarik dinantikan, akankah benar sosok Madam Pang menaruh hati memboyong Marcelino Ferdinand ke Port FC? Atau justru ada nama lain pemain Indonesia yang akan digaet Presiden Port FC tersebut pada bursa transfer paruh musim kali ini?